各位同学，大家好。Hello semuanya. 那么今天我们要学习的是研究背景的写作技巧。Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara atau tips menulis latar belakang penelitian. Nah, ini sering kita tulis biasanya di bab 1 di bagian pendahuluan yaitu latar belakang penelitian. Berikut adalah learning outcomes pada video pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi parts atau bagian-bagian dari scientific writing. Nah, kebetulan 教学背景 atau latar belakang penelitian ini merupakan bagian pertama yang ada pada scientific writing dan biasa ditaruh paling depan. Kemudian learning outcome kedua adalah mendesain draft dari sebuah mini tesis dalam penulisan akademik, yaitu di bab 1 itu adalah seperti saya katakan yaitu 研究背景 atau latar belakang ditaruh paling pertama. 为什么要写研究背景? Kenapa sih kita harus menulis 研究背景? Kita lihat lagi tujuannya. Yang pertama yaitu 目的是为了论文的写作例题引出下文，也就是研究问题。Nah, di kalimat pertama ini maksudnya adalah kita menulis 研究背景 atau latar belakang yaitu untuk menjadikan penulisan skripsi kita dapat berjalan, yaitu kita dengan latar belakang ini kita dapat 引出下文，也就是研究问题 untuk memunculkan apa sih yang ingin kita teliti. Jadi kita harus melihat lagi apa tujuan kita memilih penelitian ini, kemudian berikutnya kita akan meneliti apa. Nah, seperti itu. Jadi latar belakang berisi seperti itu. Oleh karena itu, di bawahnya yaitu 一篇论文只有命题成立才有必要继续写下去，否则论文的写作就失去了意义。Jadi dengan adanya latar belakang ini, sebuah skripsi atau sebuah penulisan akademik ini menjadi dapat berdiri sehingga dapat diteruskan untuk ditulis. Jika tidak, maka penulisan skripsi atau paper tersebut akan tidak berarti, di mana kita tidak memberitahu latar belakangnya seperti apa yang melatar belakangi penelitian kita. Jadi kalau misalnya kita tidak dapat menyampaikannya dengan baik di dalam bagian 研究背景, berarti orang-orang tidak akan membaca skripsi kita lebih lanjut lagi atau tidak akan membaca paper kita lebih lanjut lagi karena kita tidak memberikan tanggung jawab di depannya. 下一个是研究背景应突出什么? Jadi dalam 研究背景 kita harus menonjolkan apa aja sih? Yang kalimat pertama itu 通过背景与目前的发展状况交代清楚研究背景. Jadi dalam latar belakang penelitian ini kita harus memunculkan apa yaitu pertama adalah 背景, yaitu latar belakang. Apa yang melatar belakangi pemilihan judul ini? Apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini? Kemudian kita juga dapat mendapatkan yaitu 目前的发展状况, yang berarti sekarang ini perkembangannya seperti apa sih? Misalnya penelitian terhadap bahasa, orang-orang sudah meneliti apa aja sih? Udah sampai mana? Kita harus menyatakannya secara ringkas, jelas dan padat pada bagian 研究背景. Ya, jadi berbeda dengan seperti literatur review atau 文献综述. Nah, di situ lebih akan dibeberkan secara gamblang sudah ada penelitian seperti apa. Akan tetapi pada saat 研究背景, kita secara ringkas, jelas dan padat menyampaikan 目前的发展状况. Latar belakang ini udah apa aja sih? Udah bagaimana perkembangannya? Berikut juga penelitian dalam masalah ini sudah sampai di mana gitu. Sehingga ketika kita menulis 研究背景, kita harus melihat beberapa pertanyaan kritis gitu untuk sebelum kita menulis, yaitu 通过研究你希望探讨什么问题? Ya, melalui penelitian ini kita ingin membahas masalah apa sih? Itu yang pertama. Terus kemudian kita harus ada 有什么新的发现? 有什么新的新观点? 有什么新方法? Melalui penelitian ini kita ada penemuan terbaru apa sih? Kita ada konsep atau ide baru apa?
Kemudian ada cara baru apa? Jadi setidaknya Yanju Beijing ini kita menonjolkan sesuatu yang kita akan jual, apa yang baru, apa yang berbeda. Lalu dari yang baru dan berbeda ini sebenarnya kita mau menjawab masalah apa? Seperti itu. Sehingga di sini saya menulis kira-kira ada 4 yang umumnya ditonjolkan dalam Yanju Beijing atau latar belakang. Yang pertama yang tadi dibilang adalah Beijing, latar belakang. Apa yang melatar belakangi pemilihan judul, pemilihan topik ini? 选题的背景. Lalu, apa yang melatar belakangi kamu memilih masalah yang ingin kamu teliti? Yaitu 研究问题的背景. Yang kedua adalah 目前,现在的意思ya. 目前 itu adalah sekarang. 发展状况. Jadi 背景 ini sampai sekarang ini ada perkembangan apa sih? Misalnya suatu keilmuan dari mungkin teorinya dibeberkan di abad ke-18 ke-19 atau terjadi abad 18, 19, 20. Kemudian sampai sekarang ini kira-kira penelitiannya berkembang seperti apa? Atau mungkin penemuan-penemuan atau misalnya teori-teori atau masalah yang diteliti ini perkembangannya seperti apa sampai dengan sekarang. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga yaitu 本研究的主要问题. Nah, di sini 研究背景 beda dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalah adalah lebih jelas identifikasi masalahnya, masalah penelitian itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Akan tetapi di bagian 研究背景, kita harus di bagian terakhir itu biasanya menuliskan suatu masalah utama. Yaitu kita memilih topik ini, memilih judul ini untuk diteliti, sebenarnya kita ingin meneliti atau membahas masalah utama apa sih? Contohnya, ketika kita mengambil streaming linguistik, kita ingin membahas tentang topik penggunaan te di dalam lingkungan kampus Sastra-China Binus University, misalnya seperti itu. Nah, topik adalah seperti itu. Lalu, 本研究的主要问题是什么? Yaitu penggunaan te. Ingin membahas tentang kondisi penggunaan te. Itu apakah mereka benar atau salah, bagaimana ketika sebelum belajar, sesudah belajar. Nah, itu baru ada rumusan masalah. Jadi sebenarnya 主要问题, masalah pokok paling utama itu apa? Yaitu 本研究的主要问题. Yang keempat adalah 本研究的重要性. Nah, di sini kenapa kita harus ada latar belakang masalah, latar belakang kita kenapa judul ini, kemudian ada 目前的发展状况. Lalu kita mau neliti apa sih 主要问题? Sebenarnya kita mau nonjolin adalah 本研究的重要性, adalah kenapa penelitian ini harus ditulis. Kita harus bilang sangat penting ya. Kenapa penting? Maka kita tulis 研究背景. Oh, kenapa penting? Karena penelitian sebelumnya atau yang membahas ini sedikit, makanya kita mau neliti. Nah, itu salah satu adalah 本研究的重要性. Biasanya 本研究的重要性 adalah untuk melengkapi penelitian yang belum diteliti atau mungkin untuk membahas lebih lanjut seperti itu. Kemudian berikut adalah tips-tips menulis 研究背景. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, 第一, 研究背景围绕着主题，不要跑题. Maksud di sini adalah 研究背景 itu latar belakang harus berputar atau harus ditulis berkisarannya dengan adalah topik dan judul yang kita pilih. Jangan sampai kita membahas linguistik, tapi pada saat latar belakang kita malah menulis misalnya tentang 文学 atau karya literatur, karena itu tidak nyambung ataupun tidak sesuai dengan topiknya. Ketika kita memilih linguistik atau pemakaian bahasa Mandarin, ya kita ngomong tentang bahasa Mandarin, pembelajaran bahasa Mandarin, dan kenyataannya di lapangan seperti apa. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah 从大到小的写法. 也就是说, 研究背景 ini latar belakang. Tadi kita bilang ada latar belakang ini dari mengapa milih judul, kemudian mengapa meneliti ini, itu adalah dari kita tulis dari besar dan kecil. Misalnya, pembelajaran bahasa Mandarin. Kita mungkin lebih teliti dulu yang besar, yaitu pembelajaran Mandarin di Indonesia. Mengapa Mandarin itu penting? Nah, itu singkat aja, sekitar satu paragraf, 2-4 kalimat. Kemudian lanjutkan lagi pembelajaran bahasa Mandarin di universitas. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah 研究背景以小标题呈现,
方便专家抓住课题的主要论点或者观点与结论. Maksud di sini adalah pada saat Yenju Beijing kita bisa membagi menjadi subbab yang lebih kecil, dan subbab kecil ini menjadi sebuah judul kecil agar sebenarnya tujuannya orang yang melihat proposal kamu, orang yang melihat skripsi kamu ini dapat melihat, oh ternyata latar belakang penelitian kalian seperti ini, jadi tidak usah membaca secara full gitu. Jadi bisa juga dengan cara dengan subbab-subbab kecil lagi, memberi judul seperti itu. Atau mungkin juga dengan memunculkan main idea setiap paragraf itu di awal paragraf menjadi sebuah kalimat. Jadi ketika orang membaca kalimat pertama setiap paragraf, orang mengerti di paragraf itu kamu ingin membahas tentang apa. Kemudian yang keempat adalah 以权威的来源提供数据的支撑. Maksudnya di sini adalah ketika kita melihat Yenju Beijing, latar belakang penelitian ini, kalau misalnya kita ngomong tidak ada data, maka sesuatu itu ibaratnya kita ngomongnya adalah kosong, yaitu tidak ada bukti-bukti. Makanya di sini kita harus memberikan data-data yang akurat, data-data yang memang terpercaya. Contohnya, kita tidak akan mungkin memberikan data jika bersumber pada blog-blog atau website-website yang tidak terpercaya. Tetapi akan lebih baik jika kita memberikan data-data dari, misalnya, dari website pemerintahan, statistik dan lain-lain yang memang benar-benar diakui kebenarannya. Ya, kali ini adalah kita akan latihan bagaimana cara melihat Yenju Beijing. 第一，我们需要分析, kita harus 分析. Yang pertama, kalian lihat adalah teks ini. Ini adalah bagian Yenju Beijing dari suatu penelitian. Nah, pertanyaan pertama adalah 研究什么问题? Meneliti apa masalah penelitiannya. Lalu, bagaimana dia memunculkan latar belakang dari masalah tersebut. Kemudian, apakah dia memunculkan ide-ide baru, atau penemuan baru, atau pokok pikiran dia baru, seperti itu. Kemudian berikut adalah latihan untuk menulis latar belakang. Teks tersebut belum tentu sangat sempurna, sehingga bagaimana cara kita memperbaikinya? Yang pertama adalah dengan Yin-yung. Nah, di sini adalah kurang data, di mana tidak ada data atau mungkin kutipan dari buku atau jurnal. Jadi, setidaknya pendapat dia tidak ada bukti yang mendukung. Kemudian kedua adalah Beijing. Beijing yang ini apakah dia dari besar ke kecil, atau apakah benar-benar memunculkan pokok pikiran utama dari setiap masalah penelitian. Oke, yang ketiga caranya adalah dengan pada saat kita selesai menulis latar belakang setiap paragraf atau beberapa paragraf, di bagian terakhirnya itu biasanya kita memunculkan 我们的观点 atau ide kita atau pendapat kita seperti apa sehingga kita mau meneliti ini. Pembelajaran kali ini telah selesai, yaitu tentang tips menulis latar belakang dalam penelitian. Dan kita akan berjumpa lagi pada video-video pembelajaran berikutnya. Terima kasih semua. 谢谢大家，再见。